Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 IPS, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Pada tema konsep wilayah dan tata ruang, maka subpokok bahasan yang akan kita bahas meliputi wilayah dan tata ruang, pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, dan permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Sebelum ke pokok bahasan berikutnya, maka silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian apa yang diketahui mengenai geografi regional. Bagaimana cara mempelajarinya? Karena kita daring, maka buatlah kelompok 2 orang diskusi secara daring. Demikian ya. Nanti hasil diskusinya ditulis dalam bentuk MS Word. Kemudian yang kedua, wilayah dan tata ruang. Pada subpokok bahasan yang ini, untuk menyamakan persepsi apa itu wilayah, maka kita bisa merujuk pada pengertian secara administrasi bahwa wilayah melingkupi suatu negara, provinsi atau kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ditegaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi dapat dikatakan wilayah di Indonesia berarti memiliki kesatuan yang di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan lainnya yang menjadi sumber daya bagi kelangsungan pengembangannya. Sehingga dalam sebuah wilayah terdiri berapa ruang, begitu ya. Nah, ada pembagian wilayah, salah satunya berdasarkan jenisnya itu ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal adalah wilayah yang terbentuk karena ada kesamaan kenampakan, misalnya iklim, vegetasi, dan bentuk lahan yang ada di wilayah tersebut. Jadi contoh dari wilayah formal itu contohnya desaan ya, ditandai dengan untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah wilayah formal, ditandai dengan adanya homogenitas, yang kedua bersifat statis gitu. Sedangkan yang kedua wilayah fungsional ini bukan modal ya, tapi nodal ya, nodal region, yaitu wilayah yang menjadi pusat kegiatan, tercermin adanya pola keberagaman dalam suatu wilayah, sehingga kita bisa mengidentifikasi itu adalah wilayah fungsional. Yang pertama heterogenitas, kemudian yang kedua bersifat dinamis, dan yang ketiga sebagai pusat kegiatan. Jadi contohnya di sini adalah ibu kota. Kemudian lebih lanjut tentang ruang. Ruang itu merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi ruang-ruang yang ada akan membentuk
wilayah administratif ya, misalkan negara. Skup yang lebih luas adalah permukaan bumi secara keseluruhan. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana-sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Maksud dari tata ruang di sini adalah bagaimana penataan ruang-ruang yang ada seperti itu ya. Misalnya pada sebuah ruang di wilayah di permukaan bumi yang melingkup suatu katakanlah yang lebih sempit adalah kota begitu. Nah, itu ada ruang-ruang tersendiri. Misalnya ruang yang berfungsi untuk pusat kegiatan ekonomi seperti pusat perbelanjaan, kemudian pasar begitu ya. Ada juga ruang yang berfungsi untuk pusat pendidikan. Lalu nanti ada ruang yang berfungsi sebagai pusat kesehatan. Ada juga yang sebagai pusat ekspor impor. Nah, itu tidak bisa dijadikan dalam satu ruang, tetapi itu akan terpetak-petak di mana untuk penataan ruangnya harus lebih melihat kepada kondisi lingkungan yang ada. Dalam artian selain dari tempat yang strategisnya, juga pada kaitannya dengan sarana prasarana yang ada seperti itu. Nah, ini ada tugas yaitu menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan wilayah, ruang, dan tata ruang. Berikut contohnya. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Dari adanya pembangunan dan pertumbuhan wilayah, maka itu akan menimbulkan dampak ya. Sebelum kita membahas tentang dampak, maka sebenarnya apa sih tujuan dari pembangunan itu sendiri? Otomatis akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masa kini ya, tanpa mengurangi kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Sehingga bisa kita lihat dari tujuan pembangunan itu sendiri. Yang berikutnya, pada pembangunan itu terutama pada pengembangan wilayah, maka itu ada beberapa prinsip, antara lain sebagai growth center, artinya sebagai pusat pertumbuhan, maka pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya atau wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua, perlu adanya kerjasama antar wilayah dan bersifat integral atau terpadu. Satu wilayah dengan wilayah lain tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada saling terjalin satu sama lain. Dengan adanya pembangunan, maka akan terwujud sebuah pertumbuhan wilayah yang kuat. Nah, karena di Indonesia wilayahnya luas, maka dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan. Kita lihat Jawa Tengah termasuk pada wilayah pembangunan berapa? 4, ya betul ya, dengan pusatnya di Jakarta. Itu juga misalnya kita mau lihat daerah mana? Papua. Oh, berarti masuk wilayah pembangunan 10 di daerah bagian timur dengan pusatnya di Sorong. Yang keempat, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Jadi akan ada dampak dengan adanya rencana tata ruang wilayah, seperti adanya masyarakat yang merasa tergusur misalnya ya, dengan adanya perencanaan tata ruang wilayah. Contoh sederhana misalnya ketika akan ada penataan drainase di daerah sekitar bantaran sungai yang pada saat itu masih dihuni oleh permukiman kumuh, maka itu akan jadi demo yang cukup meributkan ya. Maksudnya itu bisa
Kalau tidak hati-hati pendekatan ke masyarakatnya, itu akan menimbulkan konflik sosial baru seperti itu. Tetapi jika tidak ada rencana tata ruang yang bagus, maka akan terjadi kesemrawutan kawasan. Contoh sederhana misalnya tempat parkir ya, tempat parkir kelihatannya sederhana, tetapi jika itu tidak ditata dengan bagus, maka justru akan terjadi kemacetan lalu lintas gitu. Nah, ini ada kegiatan kita amati dan analisis bagaimana perencanaan pembangunan daerah di wilayah setempat. Maksudnya adalah di wilayah desa, kalau skop yang lebih sempit desa, apakah sudah tertata dengan baik? Kalau sudah tertata dengan baik, argumentasinya diungkapkan. Jika belum juga demikian, gitu ya. Nah, dari adanya pembangunan tadi ada permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, seperti penurunan kualitas lingkungan, kemudian penurunan luas hutan tropis, luas daerah resapan air, meningkatnya bencana dan ancaman global warming. Nah, ini ada tugas ya. Yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan agar luas hutan tidak mengalami penyusutan. Yang kedua, upaya yang dilakukan untuk menjaga fungsi daerah resapan air. Yang ketiga, tindakan apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan kawasan tersebut dalam mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor. Dan keempat, mengapa permasalahan lingkungan masih sering terjadi dalam perencanaan tata ruang dan contohnya. Demikian ya. Di sini inti dari tema tentang materi tata ruang wilayah. Jadi tugas-tugasnya di sini ada tambahan yaitu kuis. Nanti silakan dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.